Pernahkah kalian melihat kasus kebakaran hutan di sekitar kalian? Apakah kebakaran tersebut disebabkan oleh faktor alam atau karena kelalaian manusia? Seperti yang kita tahu, kebakaran hutan ini menimbulkan berbagai macam kerugian baik bagi makhluk hidup maupun ekosistem sekitar kebakaran tersebut. Misalnya perubahan kualitas udara, hilangnya tempat tinggal, rusaknya tanah, suhu udara yang semakin meningkat, dan berbagai penyakit pernapasan, bahkan sampai menyebabkan kematian. Lalu, apakah kebakaran hutan ini merupakan suatu pertanda lingkungan sudah mulai berubah? Jadi, apa itu perubahan lingkungan? Perubahan lingkungan merupakan proses terganggunya keseimbangan lingkungan karena adanya faktor alam maupun faktor manusia. Faktor penyebab perubahan lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam seperti gempa bumi, gunung meletus, gelombang tsunami. Faktor manusia seperti pembakaran dan penebangan hutan, pembangunan industri dan pemukiman, dan pencemaran lingkungan. Jika kita memperhatikan lingkungan dengan seksama, banyak sudah terjadi perubahan yang salah satunya disebabkan karena pencemaran lingkungan. Lalu, apa itu pencemaran lingkungan? Untuk pemahaman lebih lanjut, mari kita berdiskusi melalui LKPD dan video yang telah disediakan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat 12, pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang dapat menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Bahan penyebab pencemaran disebut polutan. Suatu lingkungan dapat dikatakan tercemar apabila jumlah atau kadar polutan melebihi ambang batas sehingga menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan dan terganggunya kehidupan makhluk hidup di sekitarnya. Pencemaran lingkungan dibedakan menjadi 4 macam, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Pencemaran udara adalah menurunnya kualitas udara yang disebabkan karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Faktor penyebab pencemaran udara diantaranya disebabkan karena adanya berbagai zat berbahaya yang masuk ke dalam udara. Zat berbahaya tersebut berasal dari berbagai kegiatan manusia seperti bekas buangan kendaraan bermotor, asap dari hasil kegiatan industri, dan masih banyak lagi. Zat-zat yang dapat menyebabkan pencemaran udara diantaranya karbon monoksida, nitrogen oksida, CFC, halon, ozon, gas rumah kaca, dan belerang oksida. Dampak dari pencemaran udara diantaranya global warming atau pemanasan global, berbagai penyakit gangguan pernafasan, menimbulkan bau tidak sedap, dan penurunan kualitas udara. Perhatikan kasus satu berikut ini untuk mengisi LKPD kalian. Warga di Kalimantan Barat mengeluhkan asap dari kebakaran lahan yang terjadi di sekitaran Kalimantan Barat. Asap tersebut merupakan hasil dari kebakaran lahan yang sedang marak terjadi dengan asap berwarna kuning pekat yang berisikan zat polutan berbahaya dan jelaga yang berterbangan. Faktor utama terjadinya pencemaran udara ini adalah kebakaran hutan di mana warga masih membuka lahan dengan cara membakarnya apalagi di saat musim kemarau. Akibatnya warga yang terdampak asap secara langsung mulai merasa tidak nyaman karena asap yang semakin tebal, jarak pandang berkurang, iritasi mata menyebabkan gangguan saluran pernafasan dan menurunnya kualitas udara. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup ke dalam air yang menyebabkan kualitas air menurun ke tingkat tertentu sehingga tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Adapun faktor penyebab pencemaran air diantaranya berasal dari limbah domestik seperti buangan air deterjen, limbah industri seperti buangan zat berbahaya seperti timbal, limbah pertanian seperti penggunaan pestisida, dan limbah pertambangan seperti kegiatan pertambangan emas. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar karena pencemaran air yaitu mereka kehilangan sumber airnya dan perairan tersebut tidak bisa digunakan untuk berbagai kegiatan. Perhatikan kasus 2 berikut untuk mengisi LKPD kalian. Banyak daerah yang ada di Kalbar dijadikan sebagai tempat pertambangan. Sungai menjadi salah satu tempat yang tidak luput dari kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan menyebabkan perairan sungai tercemar karena adanya berbagai bahan kimia yang masuk ke air seperti arsenik, air raksa atau merkuri yang merupakan limbah berbahaya. Adanya bahan kimia inilah yang menjadi faktor utama penyebab pencemaran air.
Dampak dari adanya bahan kimia di perairan tersebut, warga kehilangan sungai sebagai tempat untuk berbagai kegiatan seperti mandi, cuci kakus atau MCK. Warna perairannya juga berubah menjadi keruh dan kuning pekat. Banyak juga makhluk hidup di sungai tersebut mati karena perubahan yang terjadi dan terjadi penurunan kualitas lingkungan. Pencemaran tanah adalah adanya bahan kimia seperti polutan atau kontaminan yang berada di dalam tanah serta bisa menjadi racun. Adapun faktor penyebab pencemaran tanah yaitu pencemaran tanah secara langsung, misalnya penggunaan pestisida secara berlebihan, pencemaran tanah secara tidak langsung, misalnya dari limbah air deterjen yang dibuang ke tanah secara langsung, dan pencemaran tanah dari limbah tidak mudah terurai seperti plastik. Dampak pencemaran tanah yaitu dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia, tanaman sulit tumbuh di atasnya, dan organisme pengurai di dalam tanah berkurang. Perhatikan kasus 3 berikut ini untuk mengisi LKPD kalian. Warga di Kabupaten Ketapang dirugikan karena adanya limbah hasil dari kegiatan pertambangan bauksit. Banyak daerah di Ketapang yang menjadi lahan pertambangan bauksit dan ini mengakibatkan kerusakan pada tanah. Adapun faktor penyebab dari pencemaran tanah ini karena rusaknya tanah di daerah tersebut akibat terus-menerus dikeruk oleh pihak perusahaan bauksit dan bocornya limbah bauksit sehingga tatanan tanah tersebut menjadi berubah. Akibat dari kegiatan pertambangan bauksit ini, warga di sekitar perusahaan itulah yang menjadi korbannya. Dampak yang dirasakan warga akibat rusaknya tanah ini yaitu hilangnya daerah hutan karena kegiatan pertambangan bauksit, kesuburan tanah menurun, rusaknya tanah, dan berkurangnya mikroorganisme pengurai tanah di dalamnya. Pencemaran suara adalah suara yang tidak diinginkan, mengganggu dan merusak pendengaran manusia. Faktor utama penyebab pencemaran suara adalah karena adanya suara bising yang terus-menerus didengar. Misalnya suara ledakan petasan, suara palu, suara pesawat terbang, dan suara mesin pabrik. Dampak dari pencemaran suara yaitu dapat menyebabkan kebisingan yang mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan psikologis, kesulitan berkonsentrasi, dan sakit kepala. Perhatikan kasus 4 ini untuk mengisi LKPD kalian. Pesawat merupakan salah satu moda transportasi tercepat. Suara dari mesin pesawat ini ternyata sangatlah nyaring. Suara nyaring dari mesin pesawat ini merupakan pencemaran suara. Tentu saja bagi orang awam suara pesawat ini sangatlah mengganggu. Adapun faktor penyebab pencemaran suara ini adalah suara pesawat yang sangat nyaring saat akan landing atau take off. Jika terus-menerus mendengarkan suara pesawat, maka akan berdampak pada diri kita seperti timbulnya gangguan psikologi, stres, sakit kepala, hingga kesulitan berkonsentrasi. Dari berbagai permasalahan pencemaran lingkungan tersebut, kira-kira apa solusi yang bisa kita lakukan?